diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita berkumpul kembali di tempat yang berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim berupa sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan, akan menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jemaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya selaku khatib tetap mengingatkan bapak-bapak ibu sekalian, termasuk diri pribadi sendiri, untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, sekaligus bulan muhasabah bagi kita, di mana di bulan suci Ramadan sudah hampir 2/3 kita lewati, dan hampir di setiap malamnya begitu banyak kembali kejadian menyampaikan pesan-pesan agama, dengan harapan seluruh aktivitas selama bulan suci Ramadan kita itu Allah senantiasa menghitungnya sebagai ibadah dan melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya, kita sudah tidak meragukan tentang amalia-amalia Ramadan. Kita sudah tidak meragukan tentang pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang terkadang terabaikan di bulan suci Ramadan itu adalah pikiran kita, hati kita, prasangka-prasangka kita terhadap orang. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara zahiriyah. Kita mampu menahan lapar, mampu menahan haus, mampu untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi menjaga lisan yang terkadang kita belum mampu, menjaga sikap terkadang kita belum mampu. Oleh itu, di mukaddimah khutbah tadi saya bacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhi dari kebanyakan perasaan, mengira-ngira orang di bulan suci Ramadan ini belum mampu, terkadang kita belum mampu untuk menahan berprasangka buruk terhadap orang, sementara Allah sendiri sudah mempertegas bahwa kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Kita bisa melihat saudara kita, baik itu langsung maupun tidak, baik secara lisan maupun tulisan, di jajaran sosial masih begitu banyak kata-kata yang sebenarnya belum jelas sumbernya, itu sudah diupload dan sebagainya. Wala tajassasu, jangan mencari-cari aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling menggibah, jangan saling menggosip antara satu dengan yang lain. Dan perbuatan ini pun termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Artinya puasa kita mungkin sah, akan tetapi nilainya tidak ada. Nabi sendiri pernah berpesan, khamsatul asya tuhbitus shaum. Ada 3 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kadhib, dusta, wal ghibah. Jadi Jadi ternyata ghibah pun termasuk kategori menghilangkan pahala puasa.
Bagaimana dengan hal-hal yang dilakukan sebahagian saudara kita? Miris hati kita di bulan suci Ramadan melihat terjadinya bentrokan antara pendukung capres dan cawapres di dekat gedung DPR, di mana ada kemampuan menahan kawan musuh. Kita mengatakan bukan Muslim, tapi kita realitasnya mereka berkuasa, tapi berkelahi. Apa yang mereka cari? Sama-sama mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, mari tenangkan diri, biarkan proses itu berjalan. Biarkan itu proses berjalan. Proses hukum itu berjalan. Jamaah Jumat rahimahullah. Begitu juga terkadang di pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, banyak di antara saudara kita. Saya juga dulu gampang berprasangka buruk terhadap orang. Katanya ketika awal-awal Ramadan masjid full, di pertengahan berkurang massa. Muncullah pikiran buruk kita bahwa mereka itu sudah bertebaran ke mall dan sebagainya. Pertanyaan, apakah benar seperti itu? Bisa saja mereka pulang kampung ingin ketemu dengan keluarga mereka, sementara kita memfitnah mereka, lebih mengutamakan dunianya daripada akhirat. Dan kalaupun mereka nantinya tidak ke masjid untuk tarawih, karena tarawih itu sunnah, mereka mungkin mencari sesuatu dengan harapan membahagiakan keluarganya untuk dijadikan sebagai buatan ketika pulang nantinya. Dan inilah yang harus kita ubah di dalam cara berpikir kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini atau tahun ini agak begitu panjang libur, sehingga banyak di antara kita yang mudik lebaran. Apakah kita masih mau mengatakan ketika masjid berkurang jamaahnya di setiap sholat tarawih mereka itu memenuhi mall dan sebagainya? Bukankah itu termasuk kategori prasangka buruk? Sementara Al-Quran sendiri mengatakan ijtanibu katsiran minadh dhanni. Belum lagi kita memfitnah sebahagian ibu-ibu, mereka sudah sibuk dengan kuenya dan sebagainya. Memfitnah saudara kita yang mereka tidak masuk ke masjid tarawih, mereka nongkrong di luar, ujuk apakah dia tukang ojek atau Grab dan sebagainya. Mereka mungkin meringis hati mereka, ingin bersama dengan kita duduk untuk bertarawih berjamaah. Tapi ada keluarga mereka di rumah yang mereka pikirkan apa yang mereka makan. Meringis hati mereka, ingin juga duduk bersama kita. Mungkin kita enak, ada gaji tetap kita. Mungkin kita enak, ada penghasilan tetap kita. Tapi mereka bergantung pada itu. Mereka juga pulang ketika pulang ke rumahnya. Mungkin mereka salah sekedar mereka lelah. Coba kalau kita pulang, lihat di pinggir jalan, ada yang terkadang tertidur di motor mereka, ada yang terkadang melotot di HP mereka. Adakah modern atau tidak? Seenaknya kita mengatakan kasihan dia, tapi cara kasihan kita berbeda. Kasihan dia tidak memanfaatkan Ramadan untuk beribadah. Tahukah kita bahwa mencari rezeki yang halal untuk keluarga itu juga bahagian dari ibadah, bahkan termasuk kategori jihad. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita. Ketika mereka nongkrong seperti itu, apakah itu tidak normal? Mereka penuh. Mereka mencari rezeki. Kalau kita mungkin orang kantoran, kita duduk dengan pekerjaan kantoran kita, tapi mereka pekerjaan mereka di jalan. Jadi jangan kita terlalu gampang menjustis mereka. Mereka malas beribadah dan sebagainya. Begitu juga orang yang di pasar.
Bisa saja pendapatan mereka pas-pasan, bahkan bisa saja hanya untuk satu orang, bahkan bisa saja hanya cukup untuk membayar hutang. Belum lagi sekarang masa-masa penerimaan siswa baru, mungkin mereka ada target yang akan mereka capai untuk pembayaran anak sekolah mereka yang baru masuk, baik itu di TK, SD, SMP, SMA. Ini yang terkadang tidak sempat terjadi. Wallah, saya pun pernah berpikir seperti ini, dan saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Jadi jangan kita terlalu merasa lebih beragama, lebih religi. Ketika kita rajin berjamaah, bisa saja pahala mereka yang dijalani lebih banyak, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita yang datang berjamaah. Akan tetapi hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan prasangka buruk terhadap saudara kita yang berjuang demi sesuatu nasib, yang berjuang demi keluarga. Jamaah Jumat rahimahumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan bahwa marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan atau sisa-sisa Ramadan ini yang kurang lebih sisa 10 hari, membersihkan hati kita, memuhasabah diri kita, bagaimana ibadah saya. Mungkin terkait masalah ibadah itu sudah maksimal, akan tetapi yang menghancurkan nilai-nilai ibadah kita, apakah kita sudah tutup atau tidak, apakah kita sudah minimalkan atau tidak. Prasangka buruk, mencari aib saudara kita, kemudian menggibah saudara kita, apakah itu sudah kita puasakan atau tidak. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jihad fisabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa sallim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan min nar ya rabbal 'alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa rizqna Ramadan. Allahumma rabbika lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar